Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam acara renungan sapaan iman GKJ Mangkoyudan. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita hening sejenak, berdoa memohon pimpinan Tuhan. Segala syukur kami naikkan kepadamu ya Allahku, terkhusus pada pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami hendak bersekutu, hendak merenungkan firman-Mu. Pimpin kami Tuhan, mampukan kami untuk dapat mengerti dan memahami maksud dari firman-firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pada pagi hari ini saya ambilkan dari 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus, siapapun di dunia ini tentu mempunyai masa lalu dalam hidupnya, baik itu masa lalu yang menyenangkan ataupun masa lalu yang kelam, menyakitkan atau tidak mengenakkan. Saya pribadi juga mempunyai masa lalu yang tidak baik, yang tidak seharusnya dilakukan oleh orang percaya, yaitu kesalahan di mana di saat Tuhan memanjakan hidup saya, pekerjaan dan kehidupan keluarga saya diberkati, namun saya malah melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya lupa bahwa berkat yang saya terima di dalam hidup saya adalah karena kemurahan Tuhan, bukan karena hasil kerja keras saya. Ya, saya lupa untuk mengucap syukur atas berkat dan yang telah dicurahkan Tuhan. Saya lebih mementingkan diri pribadi, dan pada akhirnya Tuhan pun menyentuh hidup saya, dan saya pun jatuh. Tapi Tuhan memproses hidup saya untuk belajar menghargai waktu dan berkat yang Tuhan limpahkan, dan saya pun akhirnya bisa bangkit kembali dan melupakan kesalahan masa lalu saya. Ya, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, ketika membicarakan masa lalu saya teringat akan satu tokoh Alkitab di dalam Perjanjian Baru, yaitu Paulus. Paulus juga mempunyai masa lalu yang kelam. Bagaimana dia menganiaya para umat Tuhan, bagaimana dia berusaha untuk membinasakan jemaat dan memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan untuk dimasukkan ke penjara. Walaupun pada akhirnya bertemu Tuhan di dalam perjalanannya ke Damsyik, dan Paulus yang saat itu namanya Saulus akhirnya menerima Kristus dan mau menatap ke depan dengan meninggalkan masa lalunya, seperti tersirat di dalam Filipi 3 ayat 13. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ya, hidup keseharian Anda dan saya seringkali dipenuhi kesalahan, kekurangan, kegagalan. Namun lantas bukan kemudian itu menjadi satu alasan untuk kita berdiam diri tanpa melakukan apapun. Mintalah anugerah kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati, agar kita dikuatkan dan dimampukan untuk melupakan masa lalu kita dan dapat menatap masa depan penuh dengan pengharapan. Tuhan memberkati. Amin.